Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua yang mengikuti ibadah online ini sehat-sehat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan di hari Minggu yang terakhir ini. Saya percaya kita semua bersuka cita. Haleluya. Kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk semua kebaikan pemeliharaan-Mu yang sempurna buat kami anak-anak-Mu, umat-Mu sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akui semua kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami bersyukur. Mari Tuhan urapi kami semua dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini. Pengurapan-Mu semua atas kami. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita memenuhi kami semua. Untuk kami beribadah, masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah sangat baik, amat baik buat kami semua, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Kami siap masuk hadirat-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Amin. Sangat baik. Amat baik buat kita semua. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Mari sama-sama katakan dulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ayo kita akui yuk, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin saudara. Saya percaya ketika kita nyatakan Allah kita, Yesus luar biasa, maka kebaikan Tuhan selalu turun buat kita semua. Haleluya. Sebab besar kasih setianya bagi kita semua. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Itulah kasih-Mu buat kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi, lebih dalam dari lautan. Itulah kasih Allah bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. 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 Haleluya. Orang-orang yang mengalami kasih setia Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan amin. Haleluya. Itulah kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga
berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita,
tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Setia Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan amin. Haleluya. Itulah kasih Tuhan buat kita semua, amin. Setiap hari, setiap saat bagi kita semua. Haleluya. Bawa kami terus ya Tuhan untuk mengalami kasih-Mu.
Karena setiap hari kami melihat kasih-Mu. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari serukan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku Yesus. Hanya Engkau Yesus Tuhan, segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu yang kekasih, saya ajak kita sembah Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Oh, ralabosyandaralabayaraba. Yesus Tuhan, segala-galanya bagiku Tuhan. Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan selamanya.
segalanya bagi kami. Oh, ralabo shanda ralabo, ya ralaba shiri, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, Kaulah segalanya. Mari akui Dia, amen. Di dalam hidupku, yes. Bagianku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan... Mari angkat kedua tangan sekali lagi kita buat Tuhan. Akui Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Bilang buat Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, mengasihimu Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami akui ya Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih banyak Bapa. Kami anak-anak-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi. Mari berkati kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan di hadirat-Mu. Oh ralabo syakara labaya ralabo syakara labatakara. Iralaba syandara labatakara laboya ralabo. Iralaba syakata karalabaya ralabo syanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Kau sungguh baik. Kami tahu ke di hadirat-Mu Tuhan memuaskan kami. Tuhan menghibur kami. Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita diberkati di hadirat Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita sembahyang, kita bawa doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan dengar. Lalu Tuhan lakukan bagian Tuhan buat kita. Amin. Tuhan pulihkan kita di hadirat-Nya. Tuhan angkat kita kembali lagi. Tuhan permuliakan namanya dalam hidup kita. Dan saya sangat percaya itu ketika kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan mengenal kita. Lalu Tuhan menyertai memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Mari ada 1-2 ayat firman Tuhan. Di ibadah yang keempat ini biasanya banyak memuji menyembah Tuhan. Ibadah pujian penyembahan PPW, mari kita baca 1 ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Dari Mazmur 126 ayat yang kedua. Bapak Ibu kita baca, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Haleluya. Bapak Ibu, satu kali lagi saya baca buat kita semua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya hari-hari ini visi Tuhan datang kepada kita. Kita bangkit dan kita jadi terang. Salah satunya kita ada di hadirat Tuhan. Untuk kita bangkit jadi terang, mari kita banyak-banyak di hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan, Bapak Ibu dengan saya pasti mengalami sesuatu, mengalami pemulihan. Amin saudara. Karena di hadirat Tuhan, Tuhan janji. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bertakhta, sesuatu yang besar terjadi buat kita. Mungkin saat kita datang, saat kita menyembah Tuhan, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah finance, masalah pelayanan, masalah anak-anak. Banyak sekali kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayakah saudara, ketika kita ada banyak di hadirat Tuhan, ketika kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita bersembahyang, kita berdoa, memuji dan menyembah Dia. Di sanalah Bapak Ibu dan saya mengalami pemulihan. Amin. Tuhan bisa memulihkan hati kita. Tuhan bisa memulihkan jiwa kita. Tuhan bisa memulihkan perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita, pikiran kita, dan hati kita diubahkan ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita dipulihkan, maka ada orang bisa melihat, wow, luar biasa. Tuhan sudah melakukan perkara besar untuk orang ini. Mungkin sebelumnya orang melihat bahwa wah, orang itu banyak persoalan, banyak masalah, tidak bisa bersuka cita. Tidak bisa bersorak-sorai. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Lalu orang melihat kita, wah luar biasa. Dulu dia tidak bisa ketawa, tapi sekarang saya lihat kamu bersuka cita sekali ya. Oh haleluya. Disitulah kita menjadi terang bagi banyak orang. Orang akan melihat, lalu orang bertanya, kok kamu bisa ya, dulu kayaknya gak bisa ketawa, gak bisa, tapi serius sekali. Sekarang kamu sudah bersuka cita sekali. Kita akan jadi terang, kita berkatakan satu saja yang kita perlu. Kita datang sama Tuhan. Kita sembahyang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di sana ada pemulihan terjadi. Amin saudara, itu yang sangat penting. Karena saya percaya kita semua mau menjadi terang, amin. Bapak Ibu dan saya mau menjadi terang bagi banyak orang. Haleluya, sehingga orang berkata, wow, Tuhan sudah melakukan perkara besar untuk orang ini. Tuhan sudah melakukan perkara besar buat Bapak, Ibu dan saya.
karena kita sudah mengalami pemulihan. Di mana? Di hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab ada firman Tuhan di Kisah pasal yang berkata bahwa Tuhan tinggal di atas sampai pemulihan segala sesuatu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ada pemulihan segala sesuatu. Apa saja Bapak Ibu? Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Pasti ada pemulihan segala sesuatu. Apa saja. Dan saya percaya kita butuh pemulihan hari-hari ini. Amin. Mari datang ke hadirat Tuhan. Buka hati kita. Sembah Tuhan. Datang dengan ucapan syukur buat Tuhan. Datang bilang Tuhan Yesus baik amat baik buat saya. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Lebih dari yang kemarin. Aku mau cinta Tuhan lebih dari yang kemarin. Maka percaya Bapak Ibu dan saya mengalami pemulihan segala sesuatu bertahap. Mungkin Tuhan pulihkan hati kita. Mungkin Tuhan pulihkan jiwa kita. Mungkin Tuhan pulihkan keadaan ekonomi kita. Hubungan suami istri. Hubungan dengan anak-anak. Dengan orang lain. Tuhan pulihkan secara bertahap. Tapi Bapak Ibu percaya dan saya akan mengalami pemulihan. Katakan kiri kanan. Kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, katakan engkau akan mengalami pemulihan. Dan katakan pada diri kita sendiri, saya akan mengalami pemulihan ketika saya ada banyak di hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Sebab saya terlalu percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan. Ketika masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang rindu cinta mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Oh haleluya. Biarlah kita mengalami saat-saat terindah dengan Tuhan. Supaya di saat-saat terindah bersama Tuhan, di hadiratnya, Tuhan pulihkan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yes Lord, haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Amin Tuhan. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada suka. Mari nyanyikan dalam bahasa Inggris. Haleluya. Time of refreshing, yes. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored
My mind is renewed. There's no greater glory, Lord, than being with you. Amen, Lord Jesus. Kami pastikan kami ada di hadirat-Mu, Tuhan. Kami pastikan pemulihan terjadi saat kami menyembah, saat kami mengangkat tangan buat Tuhan. Tuhan memulihkan jiwa kami. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Oh, ralabasya kata karalabayaraba. Saya ajak Bapak Ibu, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita. Bapa di surga, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya, aku berdoa, turunkan tangan bagi mereka. Mungkin ada mereka mengalami kesulitan apapun, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu turun bagi mereka, menjamah yang sakit. Memulihkan banyak tekanan masalah persoalan. Mengangkat yang jatuh. Oh, ralabasya kata karalabaya ralabasya ralabalaba. Mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Engkau lihat anak-anak-Mu sementara mengangkat tangan bagi-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan pemulihan. Supaya mulut kami penuh dengan sukacita sorak-sorai Tuhan. Dan kami menjadi terang bagi orang lain. Oh, ralabasya katakan ralaboya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Pemulihan keluarga, pemulihan anak-anak. Pemulihan ekonomi, pemulihan apapun Tuhan. Pekerjaan, usaha. Mungkin sementara mau berusaha Tuhan, buka jalan. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kebaikan-Mu turun bagi kami Tuhan. Berkat-Mu turun bagi kami. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ralabasya karalabatakana ralabasyando. Hiralabasya ketekerebe karalabasyanda. Dipulihkan dari segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, sungguh baik. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku dipulihkan dan dibaharui. Bilang buat Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat ada pemulihan. Ada pemulihan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya. Mari orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang sudah memulihkan kita di hadirat-Nya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Untuk pemulihan terjadi buat kami saat kami beribadah siang hari ini. Saat ini, Bapa, saat ini kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, serta dengan Ibu Tante Hermin dan keluarga besar. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Oh pengurapan yang lebih dahsyat lagi Tuhan pakai dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Di dalam perlindungan darah anak domba Allah.
Terima kasih juga Tuhan untuk Gembala CK4 Pak Welir Kabuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan menyertai kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan keluarga, pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan, sertai pimpin, berkati kami berlimpah-limpah dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang di tempat ini dan penuaian terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, Tuhan juga sertai memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, sertai pimpin di dalam hasil pemilu ini Tuhan. Roh Kudus campur tangan, berikan hikmat bagi orang-orang mereka yang berkepentingan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan pakai anak-anak muda, generasi Jeremia hari-hari ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui mereka di kantor, di sekolah-sekolah, dimanapun, di universitas Tuhan. Sertai pimpin dengan roh yang kuat melalui pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pentakosta ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi penuaian yang besar di Indonesia. Banyak orang percaya kepadamu sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Untuk tempat ini juga Gading Nias kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan sempurna buat kami. Bapa terima kasih, kami juga bersyukur, kami juga mau berdoa untuk setiap pemberian atau persembahan yang akan kami berikan. Tuhan melalui account yang ada, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan menyertai, berkati berlimpah-limpah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mungkin mereka mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum, apa saja Tuhan yang Tuhan gerakan melalui rekening ini Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan saat ini sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saya ajak kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan melindungi engkau, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.